itu nama orang Barat, Marzul Fuadi. Nah, ribet kan? Marzul Fuadi. Jadi kalau di Mahat Fuadi, jadi Fuad gitu. Hanan itu nama anak yang pertama. Jadi nama penanya Fuad Hanan. Jadi udah dikenal itu Marzul, nggak tahu orang lagi. Ya, yang tahunya Fuad gitu. Jadi tertulis Marzul. Marzul Fuadi. Masya Allah. Ya, itu sore-sore biasanya ada yang privat gitu ya, ibu-ibu pulang pergi, belum ada satu mungkin. Terus dari 2018 buatin yayasan, kemudian bikin satu rumah dulu, dan satu pondok itu, satu rumah itu ada sekitar 12 santri seperti itu. Sempat gagal juga karena mengandalkan donatur utama, ada orang kayak gitu ya menjadi donaturnya. Kemudian mungkin pengennya begini dan begitu, Ustadz diatur susah juga kan ya. Akhirnya itu gagal gitu di tengah-tengah jalan, nggak ada donatur utamanya. Tapi Anda mikir, kalau Anda nyerah di sini, berarti ya nggak jadi menciptakan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Tapi kan yang maha kaya, yang apa namanya donatur ini kan kaya. Tapi yang maha kaya itu siapa? Allah. Berarti kalau seandainya kita mengurus penghafal Al-Quran, sama seperti mengurus anak yatim dan sebagainya, itu rezeki akan datang. Yatim lebih tawakal lagi malah, gitu ya, lebih gila lagi, nggak ada donatur apa, cari rumah dan sebagainya. Kita alhamdulillah bisa tuh satu tempat ya, jadi 2 tempat, sampai sekarang 3 tahunan, baru masuk tahun keempat sekarang. Itu dari rumah-rumah ke rumah itu sampai sekarang belum ada pondoknya. Baru ini pondok Ikhwan baru ada gitu ya, dari sekitar ya 2000 meter kayak gitulah tanahnya dibebasin wakaf seperti itu. Dan sisanya itu semua itu rumah kontrak gitu ya, pondoknya kerjasama wakaf pakai seperti itu aja. Yang santrinya tahun ini alhamdulillah sampai 500 orang. Dan tahun kemarin itu sudah 200 orang lebih ya. Terus dan sekarang ini mungkin jumlahnya cabang itu sampai 18 cabang di seluruh Indonesia ya. Ini tafsirnya beliau, jago ahlinya, masya Allah. Lihat di situ bagaimana kita hafal semua ayat itu, tidak perlu diterjemahkan, kita tahu. Tapi coba lihat di awal ayat itu ada waw ya. Waw apa di situ? Qasam ya. Biasanya setelah Allah bersumpah dengan apapun, dengan nama-nama makhluknya gitu ya, setelah itu ada satu gambar An-Naba Al-Azim, setelahnya kan ada kabar yang agung, setelahnya yang luar biasa gitu. Tentang apa? Tentang Al-Quran, ya sana Quran. Tapi nggak sampai dengan waw doang, lam, takkid ya, nggak yakin juga tuh ya. Terus benar-benar gitu tuh, dimudahkan, bukan hanya mudah tapi dimudahkan lagi. Bukan hanya orang Islam yang bisa menghafal Quran. Misalnya orangnya yang orientalis itu ya, pura-pura Islam, hafal Quran, belajar di Mekah, hafal hadis berbahasa Arab, ngaku jadi kiai di Indonesia gitu. Tapi tidak punya iman, tidak dapat hidayah dari Al-Qurannya. Allah telah mudahkan Al-Quran. Jadi semua kita itu bisa menghafal Quran ya, bisa menghafal Quran semuanya. Para sahabat juga banyak yang tua-tua menghafal Qurannya gitu. Tapi yang jadi masalahnya apa? Orang semuanya bisa menghafal Quran, tapi tidak semua orang mau menghafal Quran. Jadi kunci pertamanya menghafal Quran itu apa? Mau, kemauan. Mau datang dari daerah, mau datang ke pondok pengorbanan kan? Nyaman di rumah dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya pengen menghafal Quran, berkorban, bermujahadah, mau datang ke sini. Dan kalian di sini coba kalian lihat. Ini tempat walaupun jauh dan sebagainya itu melulu orang datang ke sini, tapi nyampe sini itu hilang semua capek. Masya Allah. Kayak surga surga sesungguhnya. Coba kalian lihat lingkungannya, masya Allah. Orang semua seluruh Indonesia tergerak hatinya lewat lisan-lisan beliau yang sedekah 10.000, 20.000, 30.000 dan sebagainya, jutaan dan sebagainya. Untuk apa kita? Untuk kita menjadi penolong-penolong agama Allah, menjadi pribadi-pribadi yang mulia ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau seandainya kalian pengen menjadi pribadi-pribadi yang agung, manusia yang paling agung di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, maka jadilah pembelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, guru Al-Quran, musyrif Al-Quran, dosen yang mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Itu yang mulia, yang paling mulia. Bukan berarti profesi yang lain, dokter atau apa semuanya nggak penting, tapi ini yang paling penting. Kalau antum nggak yakin itu, berarti antum mengingkari sabda dari Rasulullah SAW ini. Antum mau percaya siapa lagi kalau bukan kepada Nabi kita?
Pokoknya Allahumma paksakan. Lanjut tadi. Walaqad yassarnal Qur'ana apa yang dimudahkan tadi? Al-Qur'annya. Semua orang apa? Allahumma paksakan. Oke, terus yang kedua bagian ayat lidzikri. Ya, untuk apa tadi? Mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Orang penghafal Al-Qur'an itu memilih jalan amalan utamanya mendekatkan diri kepada Allah, ya, mengenal Robnya, berma'rifatullah, bermuraqabatullah, ya, dekat dengan Allah, ngomong sama Allah tuh lewat apa? Ayat-ayatnya, ayat-ayat cinta dari Allah. Ya, kalau antum pengen meraih surga yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi, bawa orang tua nanti ke surga bareng sama keluarga semuanya, bahkan teman juga jadi syafaat Quran kan semuanya, majlis ini kita nanti di surga akan saling cari gitu. Ya, Masya Allah syafaat Al-Quran itu. Nah, lidzikri. Jadi kalau penghafal Al-Quran itu amalannya apa? Ya 30 juz itu wiridannya. Nggak usah minta wiridan sholawatan lagi ini. Itu 1 juz. Juz 1 hari ini wiridannya aja 100 kali. Lancar itu hafalan. Iya nggak sih? Iya. Jangan malas gitu. Itu wiridan paling utama tuh di 30 juz itu.